Sobat Bumi, selamat datang di podcast Bumi Bercerita. Hari ini kita akan bahas tentang suka duka dunia pertanian dari sudut pandang generasi muda. Aku Mona Septiara Harmoni selaku host yang akan membawakan acara podcast pada hari ini. Tentu saja kita hari ini akan mengobrol tentang topik yang menarik yaitu culture shock dan realita dunia kerja di bidang pertanian, baik di kampus maupun di instansi besar seperti Kementerian Pertanian. Sekarang kita lagi bersama tamu spesial yaitu Mbak Ivo. Halo semuanya, perkenalkan aku Ivo Yakti Nadira, aku biasa dipanggil Ivo. Aku dari mahasiswi Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian angkatan 2022 Fakultas Pertanian UNS, yang sekarang aku lagi magang di Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Sebelum langsung kita pembahasan, mungkin aku bisa ini ya, Mbak, tanya-tanya terkait, culture shock yang pertama kali Mbak Ivo itu menjalani dunia magang di Kementerian Pertanian tentunya. Mungkin Mbak Ivo bisa menceritakan sedikit tentang culture shock-nya di sana? Oke, eee, sebenarnya tuh apalagi awal-awal Heeh, magang ya, iya betul kayak betul. aku ngerasain banyak, ya sedikit banyak culture shock gitu. Betul betul betul. Mulai dari di kementerian itu sendiri, apalagi kan kita dari, apa ya, kita dari dunia perkuliahan, Iya terus betul. pindah ke dunia perkantoran ya, yang isinya kayak kalau di perkuliahan kan sangat amat fleksibel, terus kayak, eee, ya kita harus benar-benar adaptif gitu kan. Terus kalau misalnya, di dunia perkantoran itu benar-benar berbeda. Karena ada, SOP-SOP Oh, gitu kan, betul betul, iya sih, birokrasi-birokrasi yang harus kita jaga birokrasi, juga. betul betul betul. Terus mungkin karena di Kementerian Pertanian tuh letaknya di Jakarta, mungkin ya nggak bohong juga aku, kita sama-sama tahu kali Iya ya, iya iya. kayak di Jakarta itu kan Iya. terkenal banget sama yang namanya hustle culture ya, Iya, khas di mana betul. kita itu dituntut buat cepet, satset, dasdes, Betul terus betul betul, sangat Kak. amat cepat untuk adaptasi kan. Nah, di Mhm. situ apalagi awal-awal puasa juga aku magang, jadi bener-bener Oh kerasa iya, banget. awal puasa ya, Mbak, ya? Iya, jadi bener-bener kerasa banget tuh, hustle culture-nya di Iya sana iya, gitu kan. betul. Terus di sana juga, eee, aku nggak bisa bohong, di sana juga, eee, harga juga mahal gitu Oh ya, iya, apa-apa betul ya. mahal. Apalagi dari Beda Solo banget, iya tiba-tiba pindah makanya. ke Makanya itu kayak Jaksel. kita biasa di sini di Solo gitu Iya kan, iya. terus pindah ke Jakarta yang serba Betul. mahal, kota metropolitan Betul gitu kan. betul betul banget, Terus Mbak. itu sih yang paling aku kerasa. Sama ini, aku di Jakarta itu belajar banyak banget soal manajemen waktu. Oh ya, jadi sekarang Mbak Ivo lebih memanajemen waktunya lebih Iya, ibaratnya lebih padat gitu ya, lebih karena aku terstruktur. awalnya betul, karena awalnya aku ngerasa kayak, kayaknya manajemen waktu gue udah bagus gitu ya kan, udah Iya tepat. Tapi iya. ternyata di sana itu nggak butuh tepat dan, apa ya, nggak butuh bagus dan Iya, tepat doang, betul betul, tapi Mbak. harus disiplin dan konsisten juga. Karena Oke. misal ya, aku aku di sana sangat amat menghargai 5 menit. Dulu Oh gitu. dulu kayaknya waktu 5 menit ya ya udahlah ya, ya Iya nggak sih? iya Kayak iya ya ya udah kayak gitu, ya udah, heeh. nothing's happen kan, Heeh, betul kalau betul. misalnya kita nggak ngapa-ngapain 5 menit. Mhm Tapi kalau di Jakarta aku ngerasa apalagi di dunia perkantoran mhm. ya, aku ngerasa kayak 5 menit itu sangat amat berharga 5 dan menit adalah emas. iya, kayak kita Iya. nggak tahu, kita kalau misalnya nyepelein waktu 5 menit itu domino efeknya tuh sepanjang apa. Iya iya. Misal kayak, mau ke kantor, kadang kita Mhm. pengen ke kampus, tapi kayak, ya udahlah nunggu 5 menit lagi aja gitu kan, Iya iya iya. semudah itu. Tapi kalau di sana, aku nggak bisa karena kita nggak tahu kalau misalnya dalam 5 menit itu, mungkin kita kena macet, Betul terus betul. dari macet itu kita jadi telat dapet transum, terus efeknya yang paling fatal ya itu ya kita apalagi terlambat kerja Oh iya gitu iya, kan. betul betul Jadi betul. kayak aku sangat amat belajar soal menghargai waktu sih di Iya iya, sana. keren keren keren. Nah, mungkin, dari cerita tadi aku ingin tanya sedikit lagi nih, Mbak, Mhm, tentang kan kita biasanya mahasiswa pertanian gitu identik sama praktikum, sama mhm lapra mhm, gitu. Waktu waktu di Solo kan Mbak Ivo gitu ya, iya, otomatis kayak kaget dong waktu, tiba-tiba harus kerja. Nah, mungkin Mbak Ivo bisa sedikit menceritakan
gimana cara Mbak Ivo beradaptasi dari yang sebelumnya menjadi mahasiswa tiba-tiba kayak ibaratnya udah kerja di Kementan gitu? Mungkin bisa diceritakan sedikit, Mbak? Oke, kalau kemarin sih aku sebenarnya tuh adaptasinya, ya dibilang sedikit agak struggle juga kan. Oh, iya iya iya. Soalnya kan kayak mungkin gap usia juga ya Betul kan, betul betul. kayak kita, nggak bisa asal apalagi di sana itu kayak, ya kita kalau udah masuk dunia perkantoran kita harus tahu etika komunikasi yang baik gitu kan, nggak Betul bisa betul betul. sembarangan. Terus, eee, sebenarnya adaptasinya tuh susah-susah gampang, Iya. karena mungkin gap usia itu, tapi Mhm, aku ya lambat laun ya aku juga observe gitu ya, iya. oh, kalau misalnya mau ngobrol sama bapak A, itu Heeh. gimana, Oh, kayak kita iya iya, ya menyesuaikan gitu loh. menyesuaikan ya, Mbak, jadi Iya, harus ini. tapi kita juga nggak bisa terlalu kaku juga, karena kalau Mhm. misalnya terlalu kaku ya kita nggak bisa, apa ya, nggak bisa, keep in touch sama Iya yang iya, lain betul gitu betul loh. betul. Nah, ngomong-ngomong tentang, kayak kan ada atasan nih, Mbak, itu pasti ya. Mhm, Berarti yang jadi atasan di sana itu tidak cuma latar belakangnya nggak cuma lulusan pertanian ya, Mbak, tentunya? iya, Eee, banyak Kira-kira yang apa aja enggak. ya, Mbak? Heeh. Banyak juga kok yang nggak Oh, lulusan pertanian. iya. Tapi menurut aku nggak tahu ya ini Mhm menurut POV aku, mhm. karena kita tuh udah ada kayak, di PKP, Iya. ada penyuluhannya, ada Mhm. Nah, iya komunikasinya, gitu. terus kita juga belajar tentang pertaniannya gitu, Heeh heeh. menjadi salah satu poin plus kalau misalnya kita itu sebagai mahasiswa pertanian kecemplung di situ juga. Mhm. Walaupun kita ada di, eee, bidang komunikasi di sana, tapi kita tuh tahu gitu, Heeh. isu pertanian lagi hype di Nah, sana itu iya apa, iya. Oh karena gitu. kita ada latar belakang pertanian itu. Iya, betul Tapi betul. kalau misalnya ditanya, apa semua, sarjana pertanian itu Mhm. maksudnya karyawan di sana Iya lulusan sarjana iya. sarjana pertanian atau enggak sih, Enggak. karena kan di sana itu juga ada kayak eselon-eselon ya. Mhm. Jadi di eselon itu ada kepala Kepala biro biro, iya juga, iya. ada biro humas, ada Mhm. biro, teknologi inovasi, ada Betul betul juga betul. biro hukum, Mhm. dan lain-lain, dan pastinya kayak nggak harus pertanian aja, jadi sarjana-sarjana yang lain pun bisa, dan mereka pastinya minta orang yang capable dong Iya, betul dari betul betul. bidangnya Iya, gitu. oh, oke oke oke. Keren banget ya, Mbak. Maksudnya di sana jadi nambah pengalaman banyak Iya, banget gitu, banget jadi ya banget banget. adaptasi yang dari A ke B gini-gini, jadi kayak banyak banget pengalaman yang Mbak Ivo dapat tentunya ya Mhm, kan. iya, Ngomong-ngomong itu magangnya berapa bulan, Mbak, di sana? 4 bulan, 4 bulan sekitar dan 4 ini udah berjalan hampir 3 bulan, hampir 3 bulan. 1 Oke bulan oke lagi. oke, 1 bulan lagi ya, Mbak. Oke, iya. Eee, Mungkin Mbak Ivo bisa menceritakan suka dukanya nih, Mbak, dikit aja nggak apa-apa. Suka duka magang di Kementan gitu ya. Oke, kalau dukanya banyak sih. Iya, suka dukanya banyak pastinya. Sukanya karena, kita ada di lingkungan baru ya mungkin Mhm, betul betul. dari dunia perkuliahan, terus Mhm. kita juga bisa tahu, oh, eee, di kerja di dalam Mhm suatu instansi pemerintah tuh kayak mhm. gini gitu kan. Terus, Iya. SOP-SOP-nya apa aja, Nah, terus iya. juga, eee, jadi harus bisa, ya dukanya kita harus itu sih, mungkin kayak kita harus cepet Iya, adaptasi, kalau oh nggak iya, itu kita betul. bakal ketinggalan kan. Mhm, betul betul. Kita harus cepet adaptasi, terus habis itu kita juga harus, lebih peka gitu loh. Nah, Karena kan kadang betul sih. aku ngerasa kayak kita anak magang, kalau misalnya nggak ada job desk gitu di Iya. hari itu, kita nggak nanya atau nggak Oh minta, iya, karena heeh. kita sebenarnya canggung. Canggung ya, Iya, bingung ya. segan gitu Iya, kan buat segan, nanya. heeh. Tapi sebenarnya tuh tanya aja sih, Tanya aja ya. itu Oh, suka sebenarnya dukanya. tanya heeh, gitu ya. Tapi ya gitu, kalau misalnya perkuliahan kan kayak kita bener-bener Heeh. apa ya, fleksibel, Fleksibel kita ya lebih. kita juga ketemunya itu, sama Iya. mahasiswa lain Iya, kan, teman-teman lain kan. Jadi sepantaran gitu ya, iya, Mbak, jadi iya. kayak chill aja gitu kan. Tapi Chill, kan kalau betul di betul sana betul. kita harus jaga semuanya kan, Iya, gitu. betul. Karena ya sama atasan juga, kita beda Betul. umur, Iya, gitu, dari berbagai daerah juga tentunya. Jadi kita harus, betul. ya pinter-pinteran ngimbangi Iya, ibaratnya ya, Mbak, gitu. ya Oke. itu sih. Untuk ini nih, Mbak, aku mau tanya tentang tips tips supaya bisa magang di Kementan. Mungkin, Mmm, apa pengalaman yang sebelum-sebelumnya Mbak Ivo jalani, gitu mungkin bisa diceritakan juga, Mbak, gimana? oke. Kalau tips buat temen-temen gitu Iya, ya, eee, yang pertama perbanyak pengalaman sih, menurut multitasking aku gitu ya, ya, Mbak? heeh. Karena,
entah apa aja ya, misalnya kalian suka berorganisasi, ya Mhm, udah ikut organisasi. betul. Tapi kalau misalnya kalian emang suka, eee, magang gitu ya, Mhm. magang, cari pengalaman di magang, cari aja. Terus kalau Oh, misalnya iya. kalian suka lomba, cari pengalaman Oke banyak-banyak di oke lomba, oke, gitu sih. betul betul. Terus menurut aku kayak tipsnya ya networking, jaga Oh iya, betul networking betul. juga, Networking itu terus penting juga ya, Mbak, ya? banget banget, nggak melulu ke teman aja ya, Mhm tapi mhm. kayak ke dosen Oh atau iya, bener ke sih, Mbak. outsider dari itu Mhm gitu loh. mhm. Betul betul. Terus, tipsnya ya jangan pantang menyerah sih, Mhm mhm. banyakin skill juga sih, Skill ya, soft skill skill juga ya, tentunya hard ya? skill, soft Hard skill, skill, soft itu skill. bener-bener Mhm perbanyak gitu mhm loh. mhm. Mungkin Mbak Ivo bisa spill sedikit kerjanya Mbak Ivo di sana ngapain aja gitu mungkin? Oke, kalau Hari-harinya? ya aku magang di Kementan Mhm. itu, aku di Kementan itu magang di divisi Oh humas, iya, heeh, di biro humas, humas ya betul, kan, biro humas. divisinya humas. Mhm. Nah, subdivisi aku itu aku di peliputan. Oh peliputan, iya Jadi, iya. peliputan itu fungsinya kalau yang apa ya, gimana ya, kayak peliputan itu kayak PR gitu. Oke oke oke. Jadi kita Heeh. bersinggungan langsung Terus? sama orang luar. Heeh. Contohnya kalau itu peliputan media, Oke, wartawan. iya. Jadi malah itu hubungan sama eksternal juga ya, Mbak? Iya, Oh. kalau aku tuh kan di peliputan kan. Nah, Mhm. itu aku bagiannya yang, sama media, Oh sama iya iya, wartawan, wartawan kebanyakan kayak wartawan. gitu. Jadi misalnya kayak di hari itu Mhm. menteri ada, pertemuan sama kayak kemarin Iya tuh kayak Perdana Menteri Jepang, oh misalnya. gitu, ya heeh. Nah, dari situ kan, pasti kayak kita butuh Mhm. berita dong, maksudnya Iya, teman-teman media tuh ngeliput ya. butuh Heeh. berita dari itu. Mhm. Jadi yang bersinggungan langsung sama, Oh. teman-teman Mhm media, wartawan, itu mhm. tuh di bidang aku, di Oh peliputan gitu itu salah gitu. satunya, Oke oke. gitu. Heeh. Oke mungkin, itu yang mau aku tanyain, buat selanjutnya itu ada ini Mbak, aku mau tanya tentang kayak, Mbak Ivo kan di sana otomatis, ada temennya dong, temen Mhm, yang sama-sama magang gitu ya. heeh, Itu Mbak Ivo cara cara adaptasinya gitu gimana? Kayak, ya mungkin teman magangnya dari berbagai daerah mhm juga kan mhm. gitu, terus gitu gimana Mbak? Beberapa temen Mhm, magang di luar heeh. UNS Oh kali ya, iya di di luar luar UNS UNS ya yang betul kita tentunya. emang bener-bener nggak tahu siapa Mhm, gitu nah kan. iya gitu. Terus, kita deketnya, mungkin karena sesama anak-anak magang ya, Heeh, maksudnya, nah, kita sama anak magang, terus mhm. misalnya pengen makan, itu Nah, berawal dari situ oh sih. berawal dari itu, Biasanya ya, ya biasanya biasanya, akrabnya itu heeh, dari situ. akrabnya. Kita main bareng atau hangout Mhm, bareng, heeh, terus makan bareng, itu di situ kita juga iya. cerita, gimana mereka di bidang mereka gitu, Oh, iya iya, apa betul betul betul, struggle-struggle mereka itu mhm. dari situ bisa akrab sih. Oke mungkin, segini dulu obrolan kita pada podcast kali ini. Mungkin dari Mbak Ivo bisa memberikan sedikit tips buat teman-teman yang pengen magang di Kementan nih. Langsung dengan langsung tipsnya ya. Oke, jadi buat teman-teman yang, mahasiswa yang pengen banget, magang di Kementan, eee, coba aja tipsnya dari aku, saran aku emang harus harus dicoba ya, harus dicoba Harus karena coba itu kan guys. pengalaman yang, Luar aneh biasa ya, apa sih ibaratnya. ya, Heeh, pengalaman yang luar biasa gitu kan. mhm, Terus tipsnya mungkin, kalian perbanyak skill, iya, skill apapun itu ya, kayak mhm mhm. komunikasi, soft skill, hard Iya iya, skill, betul betul, bener-bener perdalam. Kalau misalnya emang kalian udah tahu satu mhm. satu banget, ini skill yang kita suka Heeh, gitu ya, passion-nya gitu iya ya, Mbak? passion-nya gitu, Heeh. perdalam aja, Terdalam. perdalam. Oh, iya Terus, iya, oke oke. eee, jangan lupa semangat juga sih, Mhm, semangat ya semangat, tentunya ya, Mbak. iya, kayak Pokoknya jangan menyerah ya, Mbak, jangan gitu. menyerah jangan menyerah, coba Intinya aja. Kalau coba. misalnya setiap kesempatan tuh coba aja, Iya, coba. jangan takut gagal, guys, gitu, guys. Cari pengalaman dulu, guys, Iya, intinya. sebanyak-banyaknya. Heeh, sebanyak-banyaknya karena kita masih muda ya, Mbak, ya. Habiskan Kalau jatah gagal iya, kalian ya, kalau ada guys. kata-kata itu, muda muda berkelana tua bercerita. Itu dia Sobat Bumi obrolan kita pada podcast hari ini tentang culture shock dan realita kerja di Kementerian Pertanian yang sangat luar biasa kali ini. Kita beri tepuk tangan buat narasumber kita hari ini.